Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'du. Apa kabar anda sekalian? Ustadz harap kalian dalam keadaan baik dan siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar tentang wawancara. Lebih tepatnya kita akan praktek mengadakan wawancara dengan salah satu dosen Universitas Airlangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Avandi dari SD Alirsat ingin sedikit mewawancarai dokter tentang penyu di Banyuwangi. Ya, Sebelum memulai sesi wawancara, apakah dokter berkenan untuk memperkenalkan diri dokter? oke, saya perkenalkan diri saya sebentar. Nama saya Prima Ayu Wibawati, biasanya dipanggil Dokter Prima. Profesi saya itu sebagai dokter hewan sekaligus dosen di Universitas Airlangga yang bertempat di Banyuwangi. Saya mengajar di program studi kedokteran hewan sejak tahun 2015, jadi sudah 5 tahun saya di sini di Banyuwangi. Udah itu saja perkenalan dari saya. Oke, terima kasih. Saya tertarik sekali tentang penyu. Mungkin pertanyaan ini umum dan sering dipertanyakan banyak orang. Apa perbedaan penyu dan kura-kura? Oke, pertanyaan pertama mengenai penyu dan kura-kura ya. Kalau penyu dan kura-kura memang secara sepintas terlihat sama, tetapi kalau kita melihat secara detail ada beberapa perbedaan. Yang pertama, kalau penyu itu hidupnya di laut, sedangkan kalau kura-kura bisa di darat dan juga air tawar. Kemudian perbedaan yang kedua dilihat dari kakinya. Kalau kaki dari penyu itu berbentuk pipih seperti dayung, membantu dia berenang di laut. Kalau kura-kura bentuknya itu seperti jari-jari dan mempunyai kuku yang tajam. Kemudian perbedaan yang ketiga dapat diamati yaitu ketika ada predator, penyu tidak bisa memasukkan kepalanya ke dalam tempurung, sedangkan kura-kura ketika ada predator bisa memasukkan kepalanya ke dalam tempurung. Oke, menarik sekali ya dok. Mungkin dari ciri-ciri yang pertama, kedua itu saya sudah tahu sebelumnya. Tapi yang ketiga ini baru tahu saya. Kalau ternyata penyu tidak bisa memasukkan kepalanya ke dalam tempurung. Saya melanjutkan pertanyaan berikutnya dok. Saya pernah membaca kalau jumlah penyu itu setiap hari makin sedikit. Oleh karena itu, penyu merupakan hewan yang dilindungi. Pertanyaan saya, siapa yang harus menjaga kelestarian penyu? Di internasional dan nasional sudah ada peraturan untuk mengawasi dan menjaga hewan-hewan dan tumbuhan yang akan punah. Dalam artian hewan-hewan dan tumbuhan ini jumlahnya dari tahun ke tahun semakin berkurang. Begitu pula penyu juga termasuk dalam kategori hewan yang dilindungi. Di Indonesia contohnya sudah ada perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jadi di situ sudah diatur siapa saja yang harus menjaga. Di Indonesia di situ ada suatu badan yang menjaga hewan-hewan dan tumbuhan yang akan punah yaitu BKSDA. Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Jadi mulai dari Sabang sampai Merauke sudah ada BKSDA berdasarkan wilayahnya masing-masing. Terutama bukan hanya BKSDA tetapi semua orang harus menjaga kelangsungan hidup dari penyu. Jadi bukan hanya tugas dari pemerintah saja, tapi tugas dari kita semua. Oh, bagus sekali ya dok. Saya juga sering menjumpai kalau banyak yang menjual telur penyu. Mungkin cara kita untuk menjaganya tidak membelinya ya, supaya tidak ada yang memburu telur penyu lagi. Betul. Selanjutnya, kalau memang penyu ini hewan yang jumlahnya sangat sedikit, apa sebenarnya yang menyebabkan? Mungkinkah karena penyu ini bertelurnya durasinya sangat lama? Pertanyaan saya, kapan penyu bertelur? Kalau penyu bertelur itu kapannya biasanya yaitu pada akhir tahun, mulai bulan Agustus, September, Oktober. Kemudian kalau untuk siklusnya biasanya itu setiap 2 sampai 8 tahun sekali. Jadi kalau
penyu yang sudah dewasa, yaitu sekitar umur 15 tahunan, itu sudah bisa bertelur. Antara umur 15 sampai 50 tahun penyu itu masa-masanya bertelur. Ketika penyu bertelur, penyu pasti akan ke daratan. Jadi kan penyu kan itu hidupnya di laut. Tetapi kalau ketika masanya sudah bertelur, dia itu akan menuju daratan, menggali pasir untuk sarang bertelur. Untuk pertanyaan yang terakhir, Dok. Saya pernah membaca tentang artikel kalau penyu itu harus melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk bertelur. Mengapa penyu melakukan hal seperti itu, Dok? Oke. Penyu itu biasanya melakukan migrasi, yaitu namanya. Jadi perjalanan panjang bisa antar benua itu dilakukan untuk bisa bertujuan untuk mencari makan dan juga untuk bertelur. Jadi ketika sudah musim bertelur, penyu itu akan bermigrasi. Mengapa harus bermigrasi yang jauh? Karena biasanya ketika tuki itu menetas dari telurnya, itu kan biasanya setelah menetas itu disebut tuki. Tuki itu setelah menetas, tuki itu pasti akan menuju ke laut, dari darat ke laut, yaitu menetas menuju ke lautan, dan dia itu menghafalkan di mana tempat dia itu dilahirkan, tempat dia itu ditetaskan. Jadi dia itu setelah mengarungi semua samudra, beberapa samudra, dia itu ketika akan bertelur, dia berusaha kembali ke tempat dia itu ditetaskan. Jadi tujuannya seperti itu ketika bertelur. Oke, terima kasih atas wawancaranya, Dok. Sungguh ini ilmu baru untuk saya dan anak-anak didik lainnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Jadi kurang lebih seperti itu contoh wawancara. Kenapa Ustadz menyajikan praktek wawancara seperti tadi? Supaya nanti Ananda sekalian bisa belajar bagaimana menyajikan informasi dari teks hasil wawancara dalam bentuk tabel. Seperti wawancara yang Ustadz lakukan kepada Dr. Prima. Jadi hasil wawancaranya seperti ini. Dengan pertanyaan, apa perbedaan penyu dan kura-kura? Penyu hidup di laut, sedangkan kura-kura hidup di air tawar. Kemudian penyu bentuk kakinya pipih, sedangkan kura-kura memiliki kuku yang tajam. Kemudian penyu tidak bisa memasukkan kepalanya ke dalam tempurung, sedangkan kura-kura bisa memasukkan kepalanya dalam tempurung. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang harus menjaga kelestarian penyu? Yaitu ada badan yang namanya BKSDA, Badan Konservasi Sumber Daya Alam, dan tentunya semua orang. Kepada penyu, kapan penyu bertelur? Penyu bertelur di bulan Agustus, September, dan Oktober. Sedang dengan siklus penyu dalam bertelur adalah 2-8 tahun sekali. Jadi memang jarak penyu bertelur itu cukup lama. Usia produktif penyu dalam bertelur adalah 15-50 tahun. Mengapa penyu harus migrasi sebelum bertelur? Karena penyu mencari tempat di mana tempat dia menetas dulu. Jadi oleh karena itu penyu melakukan migrasi yang sangat jauh. Kurang lebih seperti ini hasil wawancara yang disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian menuliskan informasi dari hasil wawancara dalam bentuk ejaan yang tepat. Sudah pernah Ustadz singgung sebelumnya tentang ejaan yang tepat. Pertanyaan yang disusun harus sesuai dengan tema. Ingat, harus sesuai dengan tema. Seperti ya wawancara yang Ustadz lakukan tadi, tidak keluar dari konteks penyu, tidak membahas hewan lain, tidak membahas tentang tumbuhan, semuanya tentang penyu, seperti itu. Kemudian sebelum memulai wawancara lakukan, kita harus menanyakan identitas narasumber. Tadi juga Ustadz sudah menanyakan identitas narasumber. Dan untuk melakukan wawancara, kalian harus mencari narasumber yang sesuai dengan topik yang kalian angkat. Seperti Ustadz, karena Ustadz mencari topik tentang hewan, tentu Ustadz akan mewawancarai dokter hewan. Atau lebih
khususnya di sini adalah dosen dari dokter hewan. Kemudian menggunakan kalimat yang santun dalam bertanya. Oke, ketika kalian melakukan sesi wawancara, pastikan kalian menggunakan kata yang santun, jangan cenderung membentak atau menggunakan kata-kata kasar. Karena itu sangat tidak dianjurkan ketika dalam melakukan wawancara. Kemudian hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Kita sudah pernah membahas kata-kata bagus sebelumnya dan ejaan yang tepat. Ustadz sudah memberikan contoh sedikit seperti apotik yang tulisannya apotek tapi bacanya tetap apotik seperti itu, atau November pakai V jangan pakai P. Biasanya kalau kita sering dengar itu November ya, tapi yang benar itu November seperti itu. Dan banyak lagi kata-kata baku yang lain yang Ustadz harap kalian bisa belajar di buku ataupun di internet. Kemudian menuliskan laporan sederhana dari hasil wawancara. Sesuai hasil wawancara yang sudah Ustadz lakukan, Ustadz harus membuat laporan supaya nanti kalian tidak lupa tadi kalian wawancara tanya apa. Kalau kalian tidak menulis hasil laporannya, nanti kalian bisa lupa ketika ada yang menanyakan tentang hasil wawancara kalian. Seperti laporan hasil wawancara yang perlu ditulis yang pertama adalah topik wawancara. Topik, Ustadz tadi menuliskan topiknya tentang penyu. Kemudian tanggal wawancara, kapan kalian melakukan wawancaranya. Kemudian nama narasumbernya. Narasumbernya juga harus kalian cantumkan siapa yang kalian wawancarai. Kemudian pewawancara. Wawancara itu tentunya kalian yang melakukan wawancara. Ketika kalian melakukan wawancara sendiri, berarti kalian yang menuliskannya sendiri. Ketika kalian melakukan wawancara dengan tim atau dengan rekan kalian, dengan teman-teman kalian, kalian juga harus menuliskan semuanya. Karena Ustadz melakukan wawancaranya sendiri, jadi Ustadz menuliskan nama Ustadz sendiri. Kemudian daftar pertanyaannya, apa yang kalian tanyakan. Oh ya, untuk daftar pertanyaan ini sebelumnya juga harus ditulis terlebih dahulu supaya kalian tidak bingung ketika melakukan wawancara. Saya mau tanya apa ya? Saya nanti bertanya apa saja? Jangan sampai seperti itu. Jadi kalian harus menulisnya terlebih dahulu, dan ketika sudah melakukan wawancara, kalian juga harus menulisnya di laporan hasil wawancara. Dan tentunya juga jawaban dari narasumber yang harus ditulis. Kurang lebih bentuk laporan hasil wawancara seperti ini. Topik atau tema tentang penyu. Narasumbernya Dr. Prima Ayu Wibawati DRH MSI. Tanggalnya karena Ustadz melakukannya di hari Sabtu kemarin, tentunya Ustadz tulis 12 September 2020. Pewawancaranya nama Ustadz sendiri Muhammad Masyud Afandi. Kemudian pertanyaannya sudah Ustadz sampaikan di tabel sebelumnya. Oke, kurang lebih seperti ini materi tentang wawancara. Ustadz harap kalian bisa memahami tentang materinya. Dan jangan lupa belajar dengan rajin. Terima kasih telah menyaksikan. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.